Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fiknas Tegar Ramadhani, NIM 202410101034. Dari sini pertama-tama saya dari kelas Data Mining A. Saya akan mengerjakan soal praktikum, di mana di tugas kali ini kita disuruh melakukan clustering pada dataset iris dengan langkah-langkah berikut. Pertama, kita normalisasi dataset iris menggunakan normalisasi min-max. Kemudian tampilkan scatter plot secara clustering. Kemudian clusterlah dataset iris dengan nilai K234. Tampilkanlah scatter plot dengan setelah clustering. Kemudian analisis perbandingan scatter plot sebelum clustering dan setelah clustering. Kemudian tentukan manakah nilai terbaik dilakukan analisa secara visual. Baik, langsung saja langsung ke kodenya. Untuk yang pertama kita di sini mengimport beberapa modul yang diperlukan. Yang pertama kita import pandas dengan alias pd, import seabun dengan alias sns, kemudian from skyline.cluster import kmins, kemudian from skyline.preprocessing import min-max scalar dan label encoder. Kemudian from skyline.decomposition import PCA. Kemudian from matplotlib import pyplot as PLT. Kemudian from intertools import combination. Kemudian matplotlib inline. Yang pertama kita load dulu datasetnya, di mana di sini kita mengimportkan file. Berhubung filenya di sini sudah saya importkan, ini mall customer, ini sudah saya importkan. Kemudian selanjutnya kita load, kita buat sebuah variabel untuk menampung ini data setnya, mana dengan menggunakan pd.write.csv dengan parameter file csv-nya. CSV-nya yaitu mall customer.csv. Kemudian kita lihat, kita run. Nah, di sini di mall customer CSV terdapat 5 kolom, di mana ada customer ID, genre age, annual income, spending score. Dan di sini diambil 5 data teratas. Sebenarnya di sini ada banyak row, banyak data. Berhubung kita menggunakan head, maka ditampilkan 5 data teratas. Kemudian selanjutnya kita kita buang kolom yang tidak dibutuhkan. Untuk ini male female masih dibutuhkan, yaitu tidak dibutuhkan customer ID. ID-nya kan kita tidak butuhkan untuk pengolahan data. Kemudian kita drop menggunakan df drop. Apa yang kita drop itu yaitu customer ID. Kemudian axis 1 in place true. Kita run. Nah, di sini customer ID-nya hilang. Kita hapus. Jadi tinggal 4 kolom seperti itu. Kemudian kita lihat infonya dengan df.info, di mana kita dapat lihat di sini tipe datanya dari genre itu objek, age itu integer, annual income itu integer, spending score itu integer. Nah, di sini selanjutnya kita menginginkan merubah dari genre tipe objek ini, kita ubah menjadi integer. Jadi yang semula nilainya male female akan berubah 1 atau 0.
Untuk kodenya, shortcut-nya, yang pertama kita membuat sebuah variabel di mana dia menampung copy dari data df ini, kita kopikan. Kemudian variabel encode dengan parameter genre itu label encoder, weight transform diubah, encode dan genre itu diubah. Kemudian kita coba encode head-nya kita panggil. Nah, di sini dapat kita lihat sebelumnya ini untuk genrenya male, female, female, female menjadi 11000. Artinya untuk male bernilai 1 dan female bernilai 0. Baik, untuk selanjutnya yaitu kita masuk ke encode.in is null. Ini untuk melihat kita menormalisasikan datanya, data encode ini. Kita lihat apakah ada yang null atau enggak. Kita lihat. Nah, di sini dapat dilihat genre-nya false, artinya tidak ada yang null. Age-nya false, tidak ada yang null. Income-nya false, tidak ada yang null. Padding score-nya false, tidak ada yang null. Untuk selanjutnya, yaitu kita lihat adakah data yang duplicate dari data encode ini. Kita run. Nah, untuk nilainya yaitu false, berarti tidak ada yang duplicate. Jadi selanjutnya yaitu kita visualisasikan untuk melihat data outlier pada semua fitur. Di mana kita menggunakan fungsi PLT, modul PLT .figure, fixedness-nya 10,6, kita menggunakan modul SNS, box plot, datanya encode, kemudian plt.title-nya kita buat titelnya detecting colon using row box. Kita run. Nah, dapat dilihat di sini ini berupa titelnya detecting colon row box. Kemudian ada empat fitur, ada genre, age, annual income, padding score. Dapat dilihat di sini ada sebuah titik di mana dia keluar dari batasnya ini. Maka kita akan bersihkan ini. Kita outlier ini kita hapus, kita buang. Dengan cara yaitu kita buat sebuah kolom encode annual income yang diubah annual income-nya ini. Kemudian X1 sama dengan kolom dot quantile 0,25, terus X2 kolom quantile 0,75, kita print X1 dibagi NX2 dot format X1 dan X2. Nilainya untuk kita buat sebuah variabel nilai di mana X2 kurangi X1. Kita buat lower, nilai paling rendah, di mana X1 dikurangi 1,5 dikali nilai ini. Kemudian upper, nilai tertingginya, X2 ditambah 1,5 kali nilai. Kita print. Nah, dapat dilihat di sini X1-nya dan X2-nya nilainya. Kemudian outlier lower-nya ini, yaitu ini lower, min 13,25 dan uppernya 132,75. Untuk yang selanjutnya yaitu kita buat data baru, variabel data baru, dia menampung kopian atau copy dari variabel encode, data variabel encode.
Kemudian selanjutnya yaitu data baru, kolom lower dan kolom upper. Terus kemudian kita gunakan modul PLT dot figure. Kita buat fixes-nya 10,6, kemudian kita gunakan modul SNS buat box plot data sama dengan data baru kita run. Nah, dapat dilihat di sini bedanya. Ini sebuah outlier-nya di sini ada, terus di sini hilang. Artinya kita sudah hilangkan outlier-nya. Kemudian kita buat visualisasi korelasi antar video dengan core, data baru.core. Nah, dapat dilihat di sini dari beberapa future itu berkorelasi, berhubungan. Ini genre dengan genre, edge dengan genre, annual income dengan genre, itu seterusnya. Kemudian kita head map, kita buat seperti ini, dapat dilihat, di mana semakin dia ke atas, semakin dia putih atau terang, maka nilainya semakin tinggi, artinya korelasinya semakin besar, seperti itu. Nah, dapat dilihat di sini nilainya semakin pekat, maka korelasinya semakin kecil. Untuk selanjutnya yaitu kita normalisasi menggunakan min-max, di mana kita buat variabel normalisasi yang menampung kopian dari data baru, data di atas tadi. Kemudian kita buat call sama dengan normalis.columns. Kemudian normalis dengan parameter call sama dengan min-max scalar dot fit transform normalis call. Kemudian kita panggil normalis head-nya. Dapat dilihat di sini sudah kita normalis min-max. Kemudian di sini nilai genre-nya masih berbentuk float atau 1,0 atau ada komanya di belakang nilai. Selanjutnya kita hilangkan nilai 0, ini. Jadi kita, dari awal dari sini nilai genre-nya berupa float, kita ubah jadi integer. Caranya yaitu kita buat normalis sama dengan normalis dot type genre-nya itu kita ubah jadi integer. Normalis.add kita panggil. Nah, dapat dilihat di sini genre-nya sudah berubah, tipe datanya menjadi integer bukan float lagi. Selanjutnya yaitu kita menampilkan scatter plot sebelum clustering. Kita buat sebuah variabel fitur sama dengan normalize. Buat variabel plot i for i in combination future 2. Kemudian for i kita buat perulangan for i in plot in variabel ini. Kita panggil modul plt scatter normalis dengan indeks 0 dan indeks 1. Ini i, terus ini ke 0, ini 1. Kemudian kita buat titelnya dengan versus join i. Kemudian plt label i0, plt y label i1. Kita tampilkan. Dapat dilihat di sini kita menampilkan sebuah scatter plot sebelum clustering, di mana kita memversuskan antara beberapa filter ini. Jadi di sini kita versuskan genre dengan age, genre dengan annual income, genre dengan spreading score, age dengan annual income, X dengan spreading score, begitu seterusnya. Sehingga menampilkan sebuah data seperti ini.
Kemudian selanjutnya yaitu kita buat sebuah variabel proses, kita kopikan normalize proses.hit kita tampilkan. Selanjutnya yaitu kita buat clustering dengan nilai K 234 dan menampilkan scatter plot dengan centroid. Pertama, kita buat sebuah kolom, variabel kolom, di mana di dalamnya ada proses, tadi, variabel proses ini, dengan parameter annual income dan spreading score 1-100. Kemudian kita buat sebuah perulangan for j in 345 Kamins, kita buat variabel kamin di mana isinya yaitu metode Kamins, di mana dalamnya yaitu ada n cluster sama dengan j sama dengan perulangan. Kemudian kita buat sebuah variabel predict di mana dia menampung Kamins.fit predict, parameternya kolom. Kita buat lagi plt.scatter kolom annual income, kolom spreading score, kita predict, terus kita buat plt scatter kamin cluster, ini untuk X-nya, ini untuk Y-nya, markernya kita buat bintang, terus marker ini buat penanda kalau dia itu centroid, kemudian kita beri besarnya 200, kemudian kita beri warna merah, dan labelnya kita buat centroid. Kita buat PLT legend untuk memberi tanda bahwa bintang itu centroid, kemudian kita tampilkan. Nah, dapat dilihat di sini, ini legendnya, ini bintang ini dari Cascadeur ini. Kemudian untuk itu dapat dilihat di tabel pertama ada 3 centroid, kemudian ada 5 centroid dan 5 centroid. Oh, di sini mohon maaf 4 centroid. Di tabel ketiga itu ada 5 centroid. Kemudian selanjutnya yaitu implementasi elbow method, di mana di elbow method itu kita buat sebuah variabel elbow di mana dia menampung list kosong. Untuk mengambil data dari dataset kita tampungkan di dalam variabel elbow. Kita gunakan perulangan for m in range 1,0. Terus kemudian kita buat variabel Kamins di mana dia menampung Kamins dengan parameter n cluster m, perulangan ini. Terus Kamin.fit preprocess. Kemudian elbow.append Kamins inertia. Kemudian kita panggil modul plp.figure besar fixes-nya 13,6. Kemudian kita buat grid, kita buat plot range 1,10, elbow, makernya 8, colornya red. Kemudian kita buat X-nya, X labelnya yaitu number of cluster. Kemudian Y labelnya itu with cluster sum of square. Kemudian titelnya kita buat elbow method. Kita run. Dapat dilihat di sini. Dari beberapa titik ini, ya kita lihat nilai K terbaik. Kita lihat lagi. Dari data di sini, dapat dilihat bahwa K terbaiknya yaitu ada di nilai 4 di sini.
di elbow method ini, jadi nilai terbaiknya ada di number of clusternya itu di 4 di titik sini. Untuk selanjutnya yaitu kita melakukan PCA untuk return reduction dari seluruh fitur menjadi 2 fitur. Kita buat 2 fitur, di mana kita buat variabel terlebih dahulu, variabel PCA menampung PCA di diubah menjadi 2, kemudian data PCA sama dengan data frame PCA.fit transform preprocess variabel preprocess, kemudian kita panggil data PCA putaran. Nah, dapat dilihat di sini ini sudah menjadi 2 fitur. Kemudian selanjutnya yaitu kita buat PLT scatter, di mana ini data PCA 0, PCA 1. Nah, dapat dilihat di sini, ini untuk X, ini untuk Y. Ini berupa datanya yang sudah di data PCA tadi menjadi 2. Kemudian kita buat lagi seperti tadi. Kita buat implementasi elbow methodnya. Kita buat sebuah variabel elbows, di mana dia menampung nilai list kosong, untuk memasukkan nilai datanya dimasukkan di elbow ini. Kemudian kita buat perulangan for set in range 1,10, Kamins sama dengan Kamins n cluster z, Kamins.fit data PCA, kemudian elbow.append kita tambahkan Kamin dan inertia. Kemudian kita panggil metode PLT-nya, plt.figure, fact-size-nya segini, kemudian kita buat grid juga, terus kita buat plot, ring-nya 1 sampai 10, elbow, markernya 8, color-nya red. Kita buat Y labelnya yaitu number of cluster, Y labelnya within cluster sum of square. Kita run. Dapat dilihat di sini sama seperti tadi akan menampilkan sebuah grafik di mana untuk dari tabel di sini dapat dilihat kata terbaiknya yaitu ada di number of cluster 4 di sini. Kemudian selanjutnya yaitu kita buat sebuah variabel Kamins, di mana Kamins n cluster 4 kita predict sama dengan Kamin.fit predict data PAC, PCA. Kemudian kita buat PLT scatter, data PCA dengan parameter 0 ini X, ini Y. Kita predict. Nah, dapat dilihat di sini sudah pengklasterannya sudah dibagi menjadi 4. Ini kan diminta menjadi 4. Di pengklasterannya sudah kita dapat dilihat sudah berhasil dibagi menjadi 4. Kemudian selanjutnya untuk yang terakhir kita buat sebuah 3 dimensi PCA untuk menampilkan tabel 3 dimensi. Kita buat saja sebuah variabel PCA 3 untuk 3 dimensi. Data 3 PCA sama dengan PD data frame PCA.fit transform preprocess Kamin sama dengan Kamin n cluster 4 menjadi 4. Kemudian kita predik sama dengan Kamin.fit predict data 3 PAC, kemudian PLT.figure untuk membuat ukurannya 12,2. Kita buat sebuah variabel XX di mana dia menampung PLT akses, projection-nya 3 dimensi, kemudian scatter 3D ini untuk
data 3 PCE 0 ini untuk X, PCE 1 ini Y, 2 ini Z. Kemudian kita buat variabel centroid di mana Cluster center, kemudian X vector 3D, ini centroidnya di indeks 0, untuk posisi X-nya, ini Y-nya, ini Z-nya, di mana markernya ini menandakan bentuk centroidnya bentuk bintang, kemudian ukurannya 250, colornya itu red, dan labelnya kita buat centroid. Kemudian X view ini 30,185. Kita buat label X labelnya itu fitur XX, kemudian set Y labelnya itu fitur 1 annual income, Z labelnya fitur 2 spreading score. Kita buat PLT legendnya juga, kemudian kita run. Dapat dilihat di sini, ini menjadi sebuah tabel 3 dimensi, di mana untuk ini bintang ini menandakan sebuah centroid gitu. Ini fitur 0 ini berupa X, ini Y, dan ini Z. Baik, begitu yang dapat saya sampaikan. Saya cukupkan sekian. Mohon maaf jika ada salah kata atau kurang kata. Saya cukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.